Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini, melanjutkan merenungkan Minggu Sengsara, mendekati dan merayakan Minggu Palma. Kita memfokuskan doa-doa adorasi kita pada penderitaan Tuhan. Baiklah, pada adorasi kali ini kita merenungkan Kristus yang kita sembah adalah Tuhan yang memberikan kepada kita kebenaran. Kebenaran yang membebaskan, yang memerdekakan kita. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata begini, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jikalau kita tetap dalam sabdanya, maka kita benar-benar jadi muridnya, murid Kristus. Dan kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi urutannya, kalau kita tinggal dalam sabdanya, itu tidak hanya sekedar mendengarkan dan menuruti perintah-perintah Tuhan. Tinggal dalam sabdanya berarti adalah hidup dalam Kristus. Membiarkan Kristus hidup dalam diri kita, memimpin kita, dan seluruh langkah hidup kita menjadi suatu proses terus-menerus tanpa henti sampai akhir, sampai saat kita dipanggil Allah Bapa, saat kita menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, tinggal dalam firman bukan hanya perkara kita membaca kitab suci dan melaksanakan sabdanya, apa yang diperintahkan Tuhan itu pasti harus. Tetapi sabda Tuhan itu sabda yang hidup, yang dalam Roh Kudus menggerakkan kita agar kita hidup dalam Kristus dan Kristus hidup dalam diri kita. Dan kalau begitu, hidup kita, nafas kita adalah nafas Kristus yang kita tampakkan kepada sesama kita. Dan itu sangat dimungkinkan. Sebab dengan misa kudus atau perayaan Ekaristi, terlebih saat kita komuni, kita bersatu dengan Kristus sendiri. Maka kalau kita hanya puas dengan misa online, misa live streaming, dan kita puas di situ, kita tidak melaksanakan kewajiban kita. Saya sudah berkali-kali menegaskan bahwa misa online, misa live streaming itu sangat baik membantu kita untuk berdoa. Dan itu sangat oke. Tetapi itu tidak menggantikan kita misa secara langsung di gereja. Karena misa secara langsung dan berada di sekitar altar secara fisik di gedung gereja, apapun orang mau mengatakan misa offline atau apa terserah, tapi pokoknya misa dengan hadir di gereja, itu adalah perayaan Ekaristi yang paling ideal, yang paling perlu, dan itulah pengertian Ekaristi yang sebenarnya, yang sejati. Bahwa kalau masa pandemi lalu kita terpaksa tidak bisa hadir dengan segala hal pembatasan,
sangat oke misa online membantu. Tapi sebelum kita bisa misa secara langsung di gereja, sesudah semoga pandemi ini mulai bisa dikendalikan, saat itulah kita benar-benar hidup dalam firman Allah, tinggal dalam Kristus, Kristus tinggal dalam diri kita, karena komuni kudus yang sudah kita alami, kita sambut. Dan kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu apa? Kebenaran itu adalah iman bahwa Yesus Kristus Tuhan kita diutus oleh Bapa sebagai penyelamat dan penebus kita. Meyakini bahwa Tuhan Yesus sungguh juru selamat kita yang menebus kita dari dosa, memberi hidup kita dengan Allah, mendamaikan kita dengan Allah. Itulah kebenaran. Dan bila orang sudah sungguh masuk dalam kebenaran ini, yaitu sungguh meyakini dan tidak hanya meyakini akhirnya, tapi sungguh-sungguh telah mengalami tinggal dalam Kristus, Kristus dalam diri kita, sebagaimana puncaknya terjadi pada perayaan Ekaristi atau Misa, maka kita dimerdekakan. Merdeka dalam pengertian kita menjadi orang yang benar-benar tahu apa yang paling pokok. Yang lain-lain menjadi tidak penting. Itulah sebabnya orang-orang kudus, para martir misalnya, mereka tidak masalah dengan tubuh jasmaninya yang dibunuh. Mereka merasa tidak masalah dengan penderitaan dan penganiayaan dan kesulitan yang dialami. Sebab mereka hidup dalam Kristus dan dimerdekakan karena Kristus dan berkat Kristus. Maka marilah kita lanjutkan adorasi kita untuk semakin dibebaskan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Mari kita selalu rindukan untuk merayakan Ekaristi di gereja. Mari kita upayakan dan rindukan pula bisa adorasi di kapel adorasi. Supaya kita bisa langsung berhadapan dengan sakramen Maha Kudus, muka dengan muka. Dalam satu ruangan kapel adorasi Ekaristi abadi. Sehingga kita menatap wajah Tuhan secara langsung. Agar Dia tinggal dalam diri kita, kita dalam diri Dia. Sehingga kita mengetahui kebenaran dan itu memerdekakan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.